Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berkudapa lagi di hari ini Sabtu 3 Agustus 2024 dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Jemaat Maranatha Paslaten. Saya percaya hari ini kita semua sangat berbahagia ketika Tuhan Allah kita masih memperkenankan kita semua menikmati kehidupan. Maka itu berarti kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang dianugerahkan Tuhan di hari ini untuk pertama dan terutama bahwa hidup kita persembahkan untuk memuliakan Dia. Maka sebelum hari ini kita melaksanakan tugas, pekerjaan apapun rutinitas kita, maka kita bermohon tuntunan Tuhan di dalam firman-Nya yang kiranya akan menolong kita semua supaya kita mengambil pilihan hidup yang tepat, yakni tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Bapa pengasih penyayang, sumber segala kehidupan bagi kami sebagai umat yang percaya. Terima kasih karena hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa untuk menikmati berkat kehidupan di dalam Engkau. Sehingga kalaupun kami masih menikmati kehidupan, itu berarti kami tidak akan menyia-nyiakan waktu Tuhan. Bagaimana kami mengisi hari-hari hidup kami dengan segala sesuatu yang bermakna dan berarti, yakni tetap hidup di dalam kebenaran melalui Engkau di dalam Yesus Kristus. Maka kami percaya hari ini akan membawa sukacita bagi kami ketika firman Tuhan diberitakan dan disampaikan. Kami memohon Bapa, sempurnakanlah kasih-Mu di dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang akan kami baca dan renungkan itu juga pun yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Tetapi juga kami memohon, kasihani kami dan ampuni kami ya Bapa, umat-Mu yang berdosa ini, supaya kami layak untuk datang kepadamu di saat ini. Ini doa kami bersyukur dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini yang akan menjadi berkat di tengah-tengah kita akan menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan apapun rutinitas kita di hari ini dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema proklamasi kemenangan iman atas gua singa. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini kita sering diperhadapkan pada tantangan dan kesulitan yang seakan-akan seperti gua singa yang menakutkan. Namun dalam Yesus Kristus kita dipanggil untuk menyatakan kemenangan iman atas segala rintangan yang ada di hadapan kita. Nah, saudara, gua singa yang mewakili tantangan dan kesulitan dalam hidup kita dapat berupa ketakutan, kegagalan, ataupun keputusasaan. Nah, dalam Alkitab kita menemukan cerita Daniel yang menghadapi gua singa secara harfiah. Namun dalam ketekunan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan Allah, Daniel mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, kita pun dapat memetik pelajaran yang berharga dari pengalaman ini. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi gua singa dalam hidup kita, pertama kita harus mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sendiri. Daniel tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi ia mengandalkan kuasa Tuhan Allah yang mampu melindungi dan menyelamatkannya. Dan saudara, begitu pula kita harus mengandalkan Tuhan Allah dan meletakkan iman kita sepenuhnya kepadanya. Kedua, kita perlu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Allah melalui doa dan tekun untuk belajar dari firman Tuhan. Nah, Daniel adalah seorang yang taat dalam berdoa dan mengenal Tuhan Allah dengan sangat baik. Ia tidak goyah dalam kepercayaannya, bahkan ketika menghadapi tekanan dan ancaman untuk mengubah keyakinan imannya,
maka dalam doa dan firman-Nya kita akan menemukan kekuatan dan ketetapan untuk menghadapi gua singa dalam kehidupan ini. Dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus melangkah maju dengan iman yang teguh. Daniel tidak berhenti pada tahap pengenalan dan pengakuan, tetapi justru ia melangkah maju dengan iman yang sangat teguh. Nah, ketika kita berani menghadapi gua singa dengan iman yang teguh, Tuhan Allah akan memberikan kemenangannya yang ajaib. Nah, ia akan melindungi dan membimbing kita melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk memproklamirkan kemenangan iman atas gua singa dalam kehidupan kita. Kita tidak sendirian, karena Tuhan Allah selalu menyertai kita. Jika kita memilih untuk percaya dan mengandalkannya sepenuhnya dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Saudara, marilah kita memperkuat iman kita, membangun hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan Allah kita, dan melangkah maju dalam iman yang sangat teguh. Dalam Yesus Kristus kita memiliki kemenangan yang pasti atas segala buah singa dan maut yang menakutkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita percaya dari firman Tuhan ini kita belajar arti persekutuan hidup dengan Tuhan yang bisa melakukan banyak hal yang mustahil bagi kita. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua dan firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang sangat ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau datang bersyukur dan berterima kasih bahwa hari-hari kehidupan kami tetap Engkau pelihara dan Engkau berkati. Sekalipun terkadang sebagai manusia terbatas ada ketakutan, ada kekhawatiran untuk menjalani kehidupan, karena banyaknya beban dan pergumulan hidup yang harus kami hadapi dan kami alami. Tetapi pada akhirnya kami menyadari, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia yang sangat terbatas. Maka setiap saat dan waktu kami selalu mencari Engkau. Kami datang berdoa, bergumul, tetapi juga di dalamnya memohon kekuatan di dalam Engkau, untuk kiranya kami diberikan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan apapun yang kami lewati di dunia ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat dan sangat ajaib. Kami kenal Engkau di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang pengasih, penyayang, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sehingga apalah yang harus kami khawatirkan ketika kami meletakkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, masa depan kami dan masa depan keluarga kami di dalam Engkau. Maka apapun kami percaya, rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami selalu mendatangkan damai sejahtera. Kuatkan dan teguhkan iman kami, mantapkan langkah iman kami untuk percaya dan meyakini bahwa berjalan di dalam kebenaran, di dalam terang firman, maka kami tidak akan tersesat dikala kami akan menapaki hidup di dunia ini yang syarat dengan berbagai macam tantangan dan godaan hidup. Maka ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya membangun kekokohan iman di hadapan Tuhan. Kami tidak boleh mengabaikan iman kami di hadapan Tuhan, karena iman itu juga pun yang memungkinkan kami dapat bertahan dalam kondisi keadaan apapun hidup yang kami jalani. Kami percaya gereja-Mu terus diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah menjalankan tanggung jawab pelayanan, hamba-hamba-Mu terus diperlengkapi untuk mewartakan firman kebenaran Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk terus mewartakan kebenaran. Maka kami percaya Engkau terus memberkati gereja Masih Injil Minahasa, memberkati para diaken, penatua, guru agama dan semua pendeta. Kami percaya semua perangkat pelayanan yang ada terus Engkau berkati, dikala kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, hari ini kami percaya kami semua diberkati. Ada yang bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka dengan berkat kebahagiaan yang datang di dalam Tuhan, untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan yang adalah sumber berkat umur panjang dan sumber kebahagiaan dalam persekutuan keluarga. Tapi juga jika ada yang sakit, yang sementara berkumpul, Tuhan Allah kiranya melawati mereka dengan anugerah kesembuhan, sehingga dengan demikian mereka tetap berpengharapan bahwa untuk apapun yang sementara mereka hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih dan kebaikan Tuhan terus dinyatakan, sehingga dalam pengharapan iman, sembuh di dalam kuasa Kristus akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi mereka yang percaya. Terima kasih Bapa, kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami.
para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah, semua yang melayani masyarakat, kiranya Tuhan berkati. Dalam kebersamaan juga kami membangun daerah kami, tempat di mana kami tinggal, untuk terciptanya satu hubungan yang baik, kerukunan di dalamnya ada hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapak, hari ini kami akan menjalankan tugas pekerjaan pelayanan kami. Kami memohon Tuhan berkati kami semua dan seisi keluarga kami dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan iman, tetapi juga berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga hari hidup yang kami jalani di sepanjang hari ini akan membawa damai sejahtera, sukacita dan kegembiraan, untuk kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi tanda ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami sebagai manusia yang terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya semangat di dalam Tuhan untuk menjalani hari kehidupan kita di hari ini akan terus memperlengkapi kita untuk yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dimanapun kita pergi dan berada. Selamat menikmati sukacita hari ini bersama dengan keluarga kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.